Pembicara Podcast. Jadi, perkenalkan nama saya Amelia Angelinski selaku host Pembicara Podcast pada hari ini. Dan topik pembicaraan kami pada hari ini adalah mengenai etika dalam berbisnis. Nah, di sini kita ada 3 pembicara nih. Yang pertama ada Kak Rio, yang kedua ada Kak Kristo, yang ketiga ada Kak Tiaga. Nah, selanjutnya aku pengen tahu nih latar belakang dari kalian bertiga. Mungkin bisa dari Kak Rio dulu, silahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, aku Muhammad Rio Febrian Maulana, di sini sebagai CEO dari Maulana Furniture. Halo, aku Christopher, aku CEO dari PT Sumas. Halo, aku Tiaga Adinata Puvanes. Di sini aku konsumen dari furnitur-furnitur yang ada di Surabaya. Nah, baik, terima kasih. Nah, sekarang aku mau tanya ke Kak Rio mengenai profil bisnis Kak Rio. Oke, Maulana Furniture ini, penjelasan mengenai Maulana Furniture. Maulana Furniture ini merupakan produsen produk furniture. Lokasinya tepatnya ada di Jepara. Jadi kita di sana memproduksi furniture secara langsung, tergantung dari request dari konsumen. Jadi kita bisa ukiran karena kita di Jepara ya. Jadi lebih fokus kita untuk memproduksi biasanya furniture ukiran gitu. Kemudian untuk pekerja kami sendiri, di sana kami mempekerjakan para pengrajin furniture yang ada di Jepara, karena akhir-akhir ini kan kita tahu sendiri furniture di Jepara ini mulai turun karena kekurangan para pengrajin. Jadi di sana kami fokus untuk mempekerjakan para pengrajin itu supaya furniture di Jepara yang katanya kota ukir ini tidak pudar dengan nama kota ukir itu sendiri. Jadi itu mungkin penjelasan singkat dari profil Maulana Furniture. Baik, terima kasih Kak Rio. Nah, Kak Rio, aku punya nih beberapa pertanyaan mengenai bisnis Kak Rio. Dan pertanyaan yang pertama adalah, selama Kak Rio menjalani bisnis ini, pernah nggak sih mengalami pelanggaran dalam hal berbisnis? Pelanggaran pernah. Jadi ceritanya begini, waktu itu ada kan saya menjual furniture melalui Instagram, Tokopedia, TikTok dan lain sebagainya karena mengikuti digitalisasi ya. Nah, di situ ada yang ngechat ke nomor perusahaan. Jadi saya akan membeli produk, namanya waktu itu dia mau beli buffet atau TV stand itu. Nah, dia mau beli dengan produknya seperti ini, ukurannya segini, warnanya, dia pokoknya sudah meyakinkan lah. Sebagai seorang konsumen itu sangat meyakinkan. Kemudian saya bilang harganya 4.200.000. Kemudian saya membeli 2. Kemudian dia tanpa ragu langsung mengirimkan bukti transfer kepada saya sejumlah 8.400.000. Nah, jadi dia kan, padahal kan saya waktu itu sebelumnya saya sudah bilang untuk transaksi itu di DP 50%, kemudian setelah 50% akan dikerjakan ketika barang sudah akan di pengiriman, sudah naik truk, baru dikasih pelunasan. Nah, waktu itu dia langsung mengirim pelunasan 100%. Kemudian saya kaget dong, kok langsung 100%. Kemudian saya ngecek di mutasi rekening. Nah, selama saya ngecek di mutasi rekening itu, si konsumen itu kayak, kalau bahasa Surabaya gopoi, kayak gugupi gitu. Dia ngechat banyak, Mas tolong kembalikan, saya DP 50% dulu boleh nggak ya, atau saya DP 6 juta dulu. Jadi saya transfer kembali ke saya 2.400.000. Dia mengirimkan rekening waktu itu BNI. Nah, untung waktu itu saya agak tenang ya. Mungkin kalau waktu itu yang menerima bapak saya, mungkin bapak saya agak gugup, langsung ditransfer mungkin ya. Nah, kemudian saya cek dulu mutasi rekening, loh kok ini nggak ada masuk, saldo saya masih tetap. Kemudian saya hubungi lagi, loh Mas, ini di mutasi rekening saya belum ada transfer. Jadi dia tuh berusaha menipu dengan modus dia sudah melakukan pelunasan, tapi dia katanya yang transfer tuh istrinya nggak tahu katanya. Kemudian saya bilang begitu, terus dia cuma jawab loh gitu. Jadi kan untung, jadi itu menurut saya suatu usaha untuk melakukan penipuan kepada kami pengrajin furniture yang ada di Jepara gitu sih. Itu yang salah satu yang pernah saya alami, pelanggaran dari konsumen kepada kami para pelaku usaha gitu.
Baik, terima kasih. Nah, untuk Kak Tiaga selaku sebagai konsumen, setelah kita mendengarkan pembicaraan dari Kak Rio, bagaimana tanggapan Kakak sebagai konsumen? Ya menurut aku sih aku nggak setuju banget ya sama perilaku penipunya. Nah tapi aku sendiri ini di sini penasaran nih, Karyo sendiri sebagai penjual gimana nih? Apa kayak supaya nggak kejadian lagi gitu, kejadian-kejadian kayak gitu. Aku penasaran sebagai konsumen karena aku juga bingung. Nanti kalau misalkan aku sendiri sebagai penjual, misalkan aku juga bingung. Nanti kalau misalkan dapat transferan ternyata penipu gitu, gimana Kak? Oh, oke. Kalau dari aku sendiri, jadi aku fokus kepada apa yang bisa aku kontrol ya. Yang bisa aku kontrol kan berarti dari ketelitianku, dari kecermatanku untuk melihat, untuk ngecek seperti tadi tak cek dulu apakah sudah masuk apa belum. Kalau kita untuk mencegah dari penipuannya kan, itu pasti sulit untuk dihilangkan. Jadi kalau kami sebagai pelaku usaha, fokusnya adalah dengan apa yang bisa aku kontrol, yaitu dengan ngecek tadi, atau bukti transfer kan kadang kelihatan tuh kalau editan ya. Jadi menurutku bagi pelaku usaha dimanapun berada, lebih cermat lagi dari konsumen-konsumen yang melakukan penipuan seperti tadi gitu. Baik, mungkin Kak ada tanggapan atau tidak? Enggak, lanjut. Sebagai kompetitor tidak ya, hanya konsumen saja. Nah, ini pertanyaan terakhir saya. Selain itu, apakah ada pelanggaran etika yang bersangkutan dengan kompetitor? Untuk dengan kompetitor, maksudnya dengan pelaku usaha yang sejenis ya. Misalnya, jadi pernah mengalami seperti ini sih. Kita mengikuti sebuah tender, bukan tender. Jadi kita mendapatkan proyek. Nah, proyek tersebut itu istilahnya sudah 70%. Jadi kita tinggal melakukan DP, tinggal menerima DP, terus kemudian melakukan produksi. Tetapi tiba-tiba si yang punya proyek ini membatalkan karena ada perusahaan lain yang masuk dengan harga yang lebih tinggi, tetapi diterima gitu dengan jalur orang dalam. Jadi kami di situ mengalami pelanggaran di situ sih, karena kami ditikung istilahnya. Jadi kayak gitu, ditikung dalam sebuah proyek ya, itu sudah biasa sih dalam perusahaan. Cuman kan menurut kami itu melanggar etika dalam berbisnis seperti itu. Ya. Sebagai kompetitor, silahkan ditanggapi. Mungkin kalau bisa menanggapi sebagai kompetitor sih, kan ketika kita ada proyek itu kan merupakan kebebasan dari ownernya untuk mau memilih yang mana. Iya. Mungkin ketika kompetitor yang diterima harganya lebih mahal, ownernya mungkin lebih percaya karena latar belakang dan apa yang pernah dikerjakan, atau memang sebelumnya ownernya ini sudah kenal dan sudah pernah memberikan proyek ke dia. Cuman mungkin kompetitornya memberikan penawarannya telat mungkin ya. Ya gimana menurut sebagai konsumen? Ya jadi gini, sebagai konsumen di sini konsumen itu ketika melihat sebuah furnitur itu bukan hanya dilihat dari harga saja, namun karena kualitas. Nah dari kejadian tadi mungkin diganti proyeknya, karena yang proyek yang nikung tadi itu produknya itu lebih berkualitas walaupun harganya lebih tinggi gitu. Nah itu sih menurut saya, menurut konsumen. Nah baik, terima kasih. Nah ternyata masih ada satu pertanyaan lagi nih Karyo, untuk Karyo nih sebagai CEO ya. Di kebanyakan bisnis itu biasanya orang-orang kan mempekerjakan anak di bawah umur ya kebanyakan. Apakah di dalam bisnis Karyo sendiri itu Karyo juga memperkerjakan anak di bawah umur? Oh ya baik, ini saya klarifikasi karena di Jepara itu emang kebanyakan para pengusaha furniture itu ada beberapa, bukan semuanya ya, ada beberapa yang memang mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, meskipun dalam peraturan dalam etika berbisnis itu merupakan melanggar tanggung jawab sosial ya, karena anak masih harusnya usia sekolah tapi kita pekerjakan. Nah, tapi dari sisi lain
kami sebagai pelaku bisnis itu, karena memang sumber daya manusia di sana kadang ada anak yang lulus SD langsung tidak melanjutkan sekolah, lulus SMP berhenti, baru lulus SMP itu kan berarti baru mungkin 15 tahunan ya, 15 atau 14 tahunan lah. Itu memang ada beberapa yang anak yang terpaksa di Jepara itu terpaksa untuk dia tidak sekolah dan dia menanggung beban keluarganya. Jadi dia datang kepada kami untuk melamar, meminta pekerjaan supaya ada pemasukan untuk membantu orang tua dan lain-lain. Nah, di sisi lain kita di situ kasihan karena dia tidak sekolah tapi harus bekerja. Nah, tapi kita akan lebih kasihan lagi jika sekolah pun dia tidak ada yang membiayai. Jadi kalau seperti itu saya melihat lagi bagaimana kondisi keluarganya. Jika memang benar-benar membutuhkan, ya oke, kami kasih pekerjaan, cuman di situ tetap kita tidak mengasih pekerjaan yang terlalu berat, jadi yang memang bisa dilakukan oleh anak seusia itu. Jadi memang ada untuk mempekerjakan anak di bawah umur seperti itu. Kalau tanggapan dari konsumen mengenai mempekerjakan anak di bawah umur itu gimana? Di sini saya agak kurang setuju ya, karena di sini saya melihat kalau anak di bawah umur itu lebih fokusnya harusnya ke pendidikan atau sekolah. Jadi mungkin sebagai bisnis Karyo ini kakak bisa bantu anak-anak tersebut tuh dengan membiayai sekolah-sekolahnya gitu, supaya anak-anak ini tuh bisa lebih fokus ke masa depannya nanti, ke pendidikannya. Jadi nggak stagnan di pekerjaan saja begitu kak. Oh, jadi dari pihak konsumen kontra ya, tidak Iya. setuju mengenai mempekerjakan anak di bawah umur ya. Mungkin ada bisa mau ditanggapin lagi? Oke, nah untuk mengenai itu tadi sudah saya singgung ya, karena memang dari kebijakan perusahaan sebenarnya sudah ada peraturan bahwa minimal pekerja itu harus 18 tahun atau minimal sudah punya KTP. Nah, tapi tadi kan saya melihat kembali dari kondisi keluarganya, kondisi latar belakangnya. Jika memang ini memang solusi yang terbaik supaya dia bisa menghidupi keluarganya, karena kalau kita bicarakan kita harus memberi membiayai sekolahnya dia. Jadi kita melihat lagi kondisi keluarganya. Bisa saja kita melakukan hal tersebut, cuman kan kita harus melihat lagi kebijakan perusahaan. Kalau kita sepenuhnya pakai hati, kan tetap ada ininya ya, ada batasan-batasannya untuk melakukan hal tersebut. Jadi memang kita akui kita di situ masih melanggar etika tentang tanggung jawab sosial, karena kita memperkerjakan anak di bawah umur. Cuman kan di sisi lain kita melihat hal positifnya, melihat kondisinya, latar belakangnya dan lain-lain. Mungkin yang melakukan pelaku bisnis mungkin tahu lah gimana tanggapannya. Tanggapanku sih, kalau misalnya mengerjakan anak di bawah umur itu ya tetap salah. Cuman ketika mereka putus sekolah, terus mereka butuh biaya buat biayain orang tua, mungkin ya orang tuanya nggak bisa kerja atau gimana. Kalau di perusahaan yang sekarang aku jalanin, mungkin ya ada bantu buat biayain kayak gitu. Terus buat mereka yang kayak pendidikannya kurang tapi memang keluarganya membutuhkan, kita juga nerima, tapi bukan untuk melakukan pekerjaan yang kasar. Karena kan kebetulan kerjaanku kurang lebih sama kayak punyanya Kak Rio, dimana aku juga jalanin kayak produksi dari kayu kayak pintu. Cuman kan kami butuh kayak orang desain. Jadi ya memberikan pengajaran itu lewat yang diajarkan untuk mengerti cara desain, pakai aplikasi lewat komputer yang buat desain. Jadi ngajarin mereka supaya mereka punya skill ya. Nggak cuman ngelakuin pekerjaan yang kasar, cuman mereka jadi punya skill. Gitu Ya, mau menambahkan, nah itu benar banget sih. Jadi pendidikan itu kan nggak selamanya kita terima ketika di bangku sekolah ya. Apalagi mungkin kalau kondisi yang saya katakan tadi, anak-anak di Jepara ketika putus SMP, kemudian mungkin keluarganya tidak mampu untuk membiayai ke jenjang selanjutnya, jadi dia ikut kerja, cuman di situ
kami tidak hanya kami pekerjakan, kami berikan keterampilan, kami sambil bekerja tadi kami ajarkan skill lah, kita kasih skill ke dia sehingga nanti kedepannya mungkin kalau dia mau keluar dari perusahaan kita, dia sudah punya bekal gitu, sudah punya pengalaman lah setidaknya meskipun dia tidak punya ijazah gitu. Itu aja sih untuk mengenai isu tadi. Nah, baik. Berarti pembicaraan kami kita semua selesai sampai di sini. Podcast akan saya tutup. Terima kasih banyak untuk Kak Rio dan Kak Kristo dan Kak Tiaga. Podcast saya tutup. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga pembicaraan kita semua pada hari ini bisa menambah wawasan kalian semua. Podcast Jelajah akan saya tutup. Terima kasih.